lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's birth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven's earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven's birth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Senang banget Kak Reski bisa ketemu adik-adik lagi pada pagi hari ini. Kita mau beribadah bersama-sama, kita mau memuji Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Selama 6 hari lamanya Tuhan sudah menjaga adik-adik, sudah membimbing, memimpin dalam proses adik-adik belajar secara online. Di hari Minggu ini kita datang untuk memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul Kita Masuk Rumahnya dari PKJ 13. Kita pujikan lagu ini dengan penuh semangat ya adik-adik. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita masuk ke bait yang kedua. Lupakanlah dirimu
arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau buka dalam doa pembuka dulu. Mari kita berdoa ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini untuk kembali beribadah secara online. Engkau yang membimbing ya Tuhan, walaupun dari rumah masing-masing. Bantu kami agar tetap sehat, bisa semangat dalam mengikuti ibadah secara online. Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak? Bulan depan ada apa? Ada apa ya Kak? Ada apa ya? Ada yang tahu? Ya, bulan depan kita akan merayakan Paskah. Wow, ternyata Paskah sudah semakin dekat ya. Kalau sekarang tuh kita sedang berada di masa-masa penghayatan kita akan agungnya kasih Tuhan kepada kita. Kita mengenang penderitaan dan juga pengorbanan Tuhan untuk menanggung segala dosa kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mau menyelamatkan kakak dan juga sudah mau menyelamatkan adik-adik semua. Karena cintanya yang besar kepada kita sudah pasti dan sudah seharusnya kita itu berbuah di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita nyanyikan satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari adik-adik semua, kita memuji Tuhan sambil berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita nyanyikan satu kali lagi dengan semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Siapkan celengan adik-adik masing-masing yang mungkin pernah dibuat saat aktivitas seperti ini. Kakak juga sudah punya celengan sendiri, nanti persembahannya ditaruh di sini. Mama papa juga bisa membantu untuk scan barcode yang akan nanti ditampilkan di layar. Persembahan ini menjadi ungkapan syukur kita bahwa Tuhan sudah mau berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan syukur kita. Kita menyanyikan lagu untuk mengiringi persembahan kita. Kita menyanyikan Hidup Kita Yang Benar dari Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita yang sudah kita berikan. Kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, Engkau telah memberikan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu bisa memberikan persembahan pada ibadah hari Minggu hari ini. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang tua kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Damai hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pergumulan Tuhan Yesus saat berdoa di Taman Getsemani. Kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus doakan pada malam itu di Taman Getsemani? Kemudian setelah berdoa, kenapa Yesus mau menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh para imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat? Apa yang membuat Yesus yakin untuk menyerahkan dirinya? Semuanya akan kita dengarkan hari ini dalam pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan juga hati dan juga pikiran untuk kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Untuk mengiringi pembacaan firman Tuhan hari ini, kita angkat satu pujian berjudul Trust and Obey, Percaya dan Taat dari NKB 116. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He
that's on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kita nyanyikan lagu yang kedua dalam bahasa Indonesia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oke, silakan Tante Dame. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Terima kasih ya kalau hari ini kalian sudah mau sekolah minggu online. Terima kasih juga karena tadi sudah memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita satukan hati kita mau lipat tangan dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan hari ini, Tante punya satu cerita tentang seorang anak. Namanya Suzuka. Oke, ini kisah di minggu pagi. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Seperti biasa, Mama Shizuka sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan dan lain-lain. Mama Suzuka sudah 2 kali ke kamar Suzuka untuk membangunkannya. Tapi Suzuka juga masih susah bangun. Yang ketiga kalinya, Suzuka marah. Mama, kenapa sih aku harus bangun pagi? Buat apa sih sekolah minggu online? Ini masih pagi, baru jam 6, Ma. Aku tuh bosan. Sekolah online, les online, sekolah minggu juga online. Suzuka, Mama tahu kamu bosan. Tapi saat ini yang terbaik untuk kita, Nak. Di luar sana, pandemi masih tetap ada. Virus COVID-19 masih tetap ada. Jadi kita harus berhati-hati dan diam di rumah. Aku gak mau. Aku pengen ke mall, Ma. Aku tuh pengen nonton di bioskop, pengen ke mall, pengen belanja, shopping, minum boba. Semuanya, Mama. Ini udah bosen banget. Pokoknya aku gak mau. Mama Suzuka saat itu sedih sekali. Tapi Mama Suzuka tidak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Kalau mau tahu kelanjutannya, kita harus membaca firman Tuhan dulu. Setelah baca firman, baru nanti Tante Dame akan sampaikan bagaimana ya kelanjutan cerita Suzuka tadi. Oke, yuk adik-adik buka Alkitabnya dari Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 53. Sekali lagi ya, Lukas 22
ayat 39 sampai dengan 53. Tante Dame akan membacakan untuk kita semua. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau misalnya pada suatu hari kalian dikasih tahu nih, besok kamu itu akan kecelakaan loh, atau besok kamu itu akan jatuh dari tangga loh. Ada orang yang memberitahukan hal seperti itu kepada kalian. Kira-kira apa sih yang akan kalian rasakan? Pasti takut dong. Pasti gelisah, cemas, sedih. Iya dong, siapa yang mau jatuh? Benar nggak? Siapa yang mau kecelakaan? Pastinya tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin merasakan atau mengalami hal-hal tersebut. Ya. Lalu apa menurut adik-adik, apa yang Tuhan Yesus rasakan saat itu? Malam itu saat ia berdoa. Tuhan Yesus tahu dengan pasti kapan ia akan ditangkap. Tuhan Yesus tahu dengan pasti apa yang akan terjadi kepada dirinya di masa yang akan datang. Yaitu dia nantinya akan mati, disalibkan dan mati. Saat itu Tuhan Yesus 100% manusia. Yang dirasakan sama seperti kita. Tuhan Yesus mengalami rasa takut. Terlihat dari apa? Dari caranya dia saat berdoa, cara Tuhan Yesus saat berdoa.
Tuhan Yesus bilang kalau boleh. Kalau boleh, Tuhan Yesus menawar saat itu kepada Bapanya yang di surga. Lewatkanlah cawan ini, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Lalu Tuhan Yesus juga merasa cemas dan khawatir. Saat malaikat datang memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus malah semakin cemas dan khawatir. Terlihat dari peluh. Peluh itu keringat, adik-adik. Keringat yang jatuh seperti tetesan darah ke tanah. Ya. Lalu apalagi yang Tuhan Yesus rasakan? Dia merasa tertekan. Tertekan karena tahu nantinya salah satu dari pengikutnya lah yang akan menyerahkan dia. Itulah hal-hal yang Tuhan Yesus rasakan. Sama seperti halnya kalau adik-adik tahu besok adik-adik akan mengalami kemalangan. Sama seperti yang tadi Tante Damai bilang. Karena Tuhan Yesus itu saat itu adalah 100% manusia. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus kabur seperti Yunus? Apakah Tuhan Yesus lari dan tidak mau ditangkap? Tidak, adik-adik. Bahkan di saat Yudas sudah mencium dia dan murid-murid marah, hingga Petrus menghunuskan pedang dan sampai salah satu telinga orang yang ada di sana saat itu putus, Tuhan Yesus tidak marah sedikit pun. Apa yang Tuhan Yesus ucapkan? Sudahlah itu. Tuhan Yesus berserah sepenuhnya kepada Bapanya yang di surga. Tidak melawan sedikit pun, tidak berontak. Sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Di saat perasaan takut, cemas, khawatir, dan tertekan itu semua berkecamuk di dalam hatinya. Tuhan Yesus berserah dan dia terus ikut di dalam rencana Bapanya, ingin melakukan kehendak Bapanya. Ada hal yang harus adik-adik ingat. Tuhan Yesus melakukan itu karena Tuhan Yesus ingin taat, patuh kepada siapa? Kepada Bapanya yang di surga. Hingga Tuhan Yesus mau rela ditangkap dan menyerahkan dirinya untuk menebus kita semua. Lalu adik-adik, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan Suzuka yang dibangunin pagi-pagi untuk sekolah minggu online marah? Jangan-jangan ada di sini yang seperti itu? Tentu tidak ya. Itu hanya kejadian Suzuka saja. Tante Damai yakin anak-anak sekolah minggu GKI Gading Serpong semuanya selalu semangat untuk mengikuti sekolah minggu online. Ya, jadi respon kita bagaimana adik-adik? Tuhan Yesus saja mau taat loh kepada Bapanya yang di surga. Apakah adik-adik juga mau taat? Seperti apa taat itu Tante Damai? Gampang sekali. Hal ini bisa kalian lakukan setiap hari. Tidak memerlukan uang, tidak memerlukan tenaga yang berlebihan. Hanya menyediakan waktu untuk Tuhan. Waktu kita sediakan bagi Tuhan dengan berdoa. Apalagi membaca firman Tuhan. Tidak hanya saat sekolah minggu online, tapi juga setiap hari. Dengan mendengarkan renungan lilin kecil. Lalu apalagi? Taat dan patuh kepada orang tua kita. Papa, mama yang ada di rumah, kakek, nenek, orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dan yang paling penting saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang sudah setahun kita jalani, yaitu dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan apabila tidak perlu, tidak usah keluar rumah.
menjaga diri dengan tetap diam di rumah. Dengan begitu, adik-adik sudah bisa menebak dong ya, bagaimana kelanjutan dari cerita Suzuka. Ya, Suzuka akhirnya pun sadar dan meminta maaf kepada mamanya. Suzuka bersedih karena apa yang dialami Suzuka saat ini, kebosanan yang dialami saat ini, tidaklah sebanding dengan pengorbanan yang telah Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Suzuka berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita semua. Tante Dame juga berharap adik-adik di rumah saat ini, setahun memang bukan waktu yang sebentar. Tidak enak di rumah terus. Tante Dame bisa mengerti hal itu. Yang adik-adik rasakan itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi saat ini, pengorbanan kita tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Biarlah kita semua boleh menahan segala rasa bosan kita demi mentaati segala protokol kesehatan yang ada saat ini. Biarlah kita juga boleh taat seperti Tuhan Yesus yang sudah taat kepada kehendak Bapanya yang di sorga. Yuk, semangat untuk taat. Taat kepada Tuhan Yesus dengan rajin berdoa. Menyempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Patuh dan taat kepada papa dan mama atau orang tua kita. Dan patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Diambil dari Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Yuk dibuka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah mau merendahkan dirinya, taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Biarlah teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita hari ini boleh kita lakukan, boleh kita tiru, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan sepenuhnya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan berikan pada hari ini. Terima kasih untuk teladan Tuhan. Biarlah kami boleh meniru Engkau Tuhan, yang terus taat sampai mati. Taat dan tidak gentar, bahkan di saat tersulit sekalipun, di saat kebosanan datang menghampiri kami. Biarlah kami boleh tetap patuh dan taat kepada Engkau, kepada orang tua kami, dan juga kepada protokol kesehatan yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Tante Dame tentang Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dari cerita yang adik-adik sudah dengarkan tadi, kita belajar tentang Tuhan Yesus yang taat walaupun ia tahu bahwa setelah ia ditangkap, ia akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Tetapi ia menyerahkan dirinya itu untuk menebus dosa kita adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita tadi ada 4 peristiwa. Yang pertama, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yang kedua, Yudas mencium Yesus sebagai tanda. Yang ketiga, Yesus menjamah telinga Malkus. Dan yang keempat, Yesus menyerahkan diri.
Untuk aktivitas adik-adik pada hari ini, adik-adik akan menuliskan apa yang adik-adik teladani dari Tuhan Yesus dari setiap peristiwa yang sudah kakak sebutkan satu-satu tadi. Dan juga adik-adik menuliskan komitmen yang akan adik-adik lakukan untuk setiap peristiwa yang kakak sudah sebutkan satu-satu tadi dalam sebuah kartu komitmen. Nah, adik-adik, untuk tahu bagaimana cara membuat kartu komitmen ini, yuk kita lihat sama-sama caranya. Bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan: kertas yang agak tebal warna-warni, kakak di sini pakai karton manila, pulpen, pensil, spidol, lem, penggaris, dan gunting. Adik-adik gunting kertas karton tadi dengan ukuran panjang 26 cm dan lebar 16 cm. Adik-adik gunting kertas dengan warna yang berbeda sebanyak 2 dengan ukuran panjang 9 cm dan lebarnya 15 cm. Kemudian adik-adik gunting lagi kertas dengan warna yang berbeda sebanyak 4 buah dengan ukuran panjang 3 cm dan lebarnya 9 cm. Adik-adik buat garis tegak di tengah kertas dengan cara memberikan titik seperti ini di tengah kertas. Kemudian kita garis, dan setelah itu kita buat lagi garis tegak di sebelah kiri dengan jarak 3 cm dari garis di tengah. Kemudian kita buat garis seperti ini lagi. Nah, setelah itu kita buat juga yang di sebelah kanan dengan jarak 3 cm dari garis di tengah. Kemudian kita beri garis. Nah, seperti ini adik-adik. Kertas yang diberi garis sebelah kanan kita lipat seperti ini adik-adik. Dan juga kertas yang kita beri garis di sebelah kiri kita juga lipat seperti yang tadi. Nah, setelah itu yang garis di tengah kita juga lipat seperti ini ya adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita ambil 2 kertas yang sudah digunting dengan ukuran 9 x 15 cm tadi dan kita beri lem dan kita tempelkan ke kartu yang sudah kita buat. Setelah itu, beri garis tengah pada kertas yang sudah ditempel seperti ini. Kemudian, ambil kertas yang digunting dengan ukuran 3 x 9 cm sebanyak 4 tadi dan kita mulai lem satu persatu dan tempelkan seperti ini ya adik-adik. Kita tempelkan satu persatu seperti ini. Kertas yang ditempel harus ditempel selang-seling seperti ini ya adik-adik. Jadinya seperti ini. Setelah semua kertas sudah tertempel pada kartu, kita mulai menuliskan satu persatu peristiwa yang sudah kita dengarkan dari cerita tadi adik-adik. Yang pertama, Yesus berdoa. Yang kedua, Yudas mencium Yesus. Yang ketiga, Yesus menjamah telinga Malkus. Dan yang keempat, Yesus menyerahkan diri. Adik-adik perhatikan tanda panahnya ya. Hasilnya seperti ini adik-adik. Jadi ada 4 kotak, adik-adik mulai menuliskan teladan Yesus dan komitmen yang akan adik-adik lakukan. Jadi adik-adik menuliskan di 4 kotak tersebut ya adik-adik. Perhatikan tanda panahnya ya adik-adik. Kakak berikan contoh, Yesus menyerahkan diri. Teladan Yesus kakak sudah tuliskan di situ dan komitmenku belajar taat seperti Tuhan Yesus. Kakak berikan contohnya. Jadi adik-adik bisa menuliskan teladan Yesus dan komitmenku dari masing-masing peristiwa yang sudah dituliskan tadi. Dan untuk depan kartu kita tuliskan Filipi 2 ayat 8 yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Dan adik-adik bisa mengkreasikan depan kartu sesuai dengan kreasi adik-adik. Hasil kartunya seperti ini adik-adik. Selamat mengerjakan. Setelah adik-adik selesai membuat kartu komitmen ini, jangan lupa adik-adik foto bersama dengan kartu komitmen yang sudah adik-adik buat ini. Dan jangan lupa adik-adik mengirimkan fotonya ke guru sekolah minggu masing-masing. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah melaksanakan aktivitas, terima kasih ya sudah ikut dalam aktivitas sekolah minggu. Seperti yang Kak Reski bilang di awal tadi, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Tahun ini untuk menyambut Paskah kita akan ada satu lagu tema seperti tahun-tahun sebelumnya.
tahun ini juga ada lagu tema lagi, lagu tema Paskah Anak, judulnya He is Risen, I'm Not Afraid, seperti tema besar Paskah juga sih tahun ini. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri semua, bangkit berdiri, kemudian hafalkan lagunya dan juga ikutin gerakannya. Lagu He is Risen, I'm Not Afraid akan dibawakan oleh Tante Esther. Silakan Tante Esther. Halo adik-adik semua, kita mau belajar lagu tema Paskah ya tahun ini. He is risen, I'm not afraid. Kita belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Sekali lagi ya. Kita pakai gerakan, belajar sama-sama ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. He is our God and our Savior. He is risen, I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Oh, tell the wonder of his love. Oke, bagaimana lagu tema Paskah tahun ini? Terima kasih buat Tante Esther sudah mau untuk mengajarkan kita menyanyikan lagu tema Paskah tahun ini dan juga koreonya. Adik-adik jangan lupa untuk hafalin lagunya dan juga hafalin gerakannya untuk persiapan kita Paskah di bulan depan. Terima kasih sudah ibadah online pada hari ini. Terima kasih juga sudah melakukan aktivitas. Kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita berdoa bersama-sama. Adik-adik tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa dan nanti akan disambung dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah online anak sekolah minggumu pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Tante Dame dari firman-Mu ya Tuhan bisa tertanam baik di hati setiap anak sekolah minggu. Kami bisa menghayati masa-masa prapaskah, kami bisa setia, kami bisa taat dan juga dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada anak sekolah minggu dan juga kepada orang tua dan juga keluarga selama masa pandemi ini ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih.
kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa, dadah.